Shalom teman-teman sekalian, kita bertemu kembali. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Mei dan masa kita di karantina ini belum selesai ternyata ya, sehingga kita masih belum bisa bertemu kembali secara normal di gereja. Kita masih social distancing. Saudara-saudara, teman-teman, karena itu mari kita tetap bertumbuh sekalipun kita berpisah ya. Saudara di rumah, teman-teman di rumah, saya di sini, tapi kita di dalam Tuhan bersama-sama. Kali ini saya sendirian nih, nyanyi dan kasih renungan. Tetapi saya berharap kita tetap bersama-sama ya. Mari kita hari ini meneruskan pembahasan kita dari buku Bertumbuh di dalam Yesus ini ya. Karena saya percaya kita mesti sama-sama bertumbuh bersama. Ya, kita tidak boleh tanpa arah. Ya, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang kehendak Allah. Bagaimana Tuhan itu menetapkan, menuntun kita untuk hidup. Tetapi kita juga punya usaha. Nah, usaha itu apa? Usaha untuk semakin tahu kehendak Allah. Ya, hari ini saya mengajak kita memikirkan sedikit tentang menjadi penata layan waktu, ya, membawa waktu kita, mempersembahkan waktu yang kita punya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita harus mengatur waktu kita yang dipercayakan pada kita semasa hidup kita, ya. Nah, saya mengajak kita hari ini nyanyi yang pertama itu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagu ini dikembangkan kemudian bahwa setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Nah, semua waktu kita adalah milik Tuhan. Mari kita mempermuliakan Dia di dalam setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama meneruskan persekutuan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali. Sekalipun kami masih berjauhan, kami berdoa COVID ini segera berakhir dan kami boleh bertemu kembali pada waktu yang akan datang di rumah-Mu. Tuhan, sekarang berkatilah untuk apa yang akan kami renungkan, pikirkan bersama-sama hari ini, supaya kami bertumbuh di dalam iman kami. Karena Roh Kudus sendiri yang menolong kami, supaya kami boleh punya hati yang rindu akan firman Tuhan, akan kebenaran-Mu, dan kami semua Tuhan boleh mendengar apa yang benar, dituntun oleh kebenaran itu, dan menemukan hidup yang sungguh bermulia, yang sungguh berarti, yang kami hidupi di dunia ini menjadi berkat yang akan kami terima upahnya nanti di surga waktu kami bertemu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, teman-teman, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh vokal grup Jericho tentang waktu, ya, yaitu judulnya di mana saja dan
kapan saja. Ya, dan lagu itu bicara tentang waktu yang kita punya ini singkat, dan pakailah itu untuk melayani Tuhan. Ya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Lagu ini mengingatkan betapa singkatnya waktu-waktu kita di dunia dan mengajak kita untuk melayani Tuhan selama ada waktu. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal, yang memberi hidup bakal. Teman-teman, tema kita hari ini adalah penata layanan atas waktu. Dan firman Tuhan akan saya baca dari Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini dengan sederhana Paulus sedang mengajar pada
orang-orang di Efesus, mengingatkan mereka, saudara-saudara, biarlah kamu hidup dengan mengerti bahwa kamu mempunyai waktu-waktu yang tidak banyak, ya, bahwa waktu-waktu ini jahat. Sebab itu kamu mesti hidup dengan bijaksana. Bagaimana bijaksana itu? Yaitu kamu mesti penuh dengan Roh Kudus. Kamu harus memfokuskan diri pada Tuhan, hidup di dalam kerohanian yang baik, hidup di dalam mengasihi saudara-saudara, hidup dalam ucapan syukur, dan kamu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi sesama. Saudara-saudara, waktu di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru itu pakai dua kata, ya. Yang pertama pakai kata kronos, dan yang kedua pakai kata kairos. Nah, saudara-saudara, kata kronos itu menunjukkan bahwa waktu yang berurutan, ya. Jadi kalau misalnya sekarang jam 5, nanti jam 6, jam 7, jam 8 berurutan, itu kronos. Ya, kita kenal ada nama jam itu namanya kronos, ya, karena waktu yang berurutan ini, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pakai kata kairos, yang menunjukkan kesempatan. Nah, itu yang dipakai di dalam Efesus pasal yang ke-5 tadi, ya. Dikatakan pada dan pergunakanlah waktu yang ada. Itu pakai kata kairos yang ada, kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita mesti menyadari waktu itu tidak sekedar urutan, tapi kesempatan-kesempatan. Banyak orang itu kehilangan kesempatan, ya. Dewa Yunani itu menggambarkan si kairos ini, kesempatan itu seperti seorang dewa yang kepalanya gundul, badannya licin, ya, dan dia berlari sangat cepat, katanya begitu, ya. Orang yang tak mungkin mengejar waktu itu. Satu cara menangkap waktu adalah dengan mencegahnya. Sehingga ada perkataan begini, ya, orang bodoh itu mengejar waktu, dia tidak akan dapat. Orang pandai itu dia adalah menunggu waktu, gitu, ya. Tapi orang bijaksana itu mencari si waktu itu. Sebelum dia lari, dia menangkapnya terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan engkau mesti bijaksana. Engkau mesti mencari kesempatan itu. Bukan tidak menunggu kesempatan, tapi mencari kesempatan. Supaya apa? Supaya kamu boleh membuat hidupmu itu berarti memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih jauh dikatakan oleh firman Tuhan, waktu ini adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Nah, hari ini kita akan memperhatikan beberapa hal tentang waktu. Yang pertama, Pendeta Stephen Tong pernah berkata, waktu itu adalah hidup. Ya, waktu itu adalah hidup. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang bijaksana dengan waktunya, bijaksana dengan hidupnya. Siapa yang membuang waktunya, sesungguhnya dia bukan cuma membuang uang. Ada orang juga bilang waktu adalah uang, bukan. Sesungguhnya dia membuang seluruh hidupnya. Saudara, ini serius, ya. Di dalam Mazmur nomor 90, Musa itu bercerita tentang betapa kita ini mempunyai hidup yang singkat. Yang artinya kita punya waktu yang singkat, begitu, ya. Hidup ini seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi pelajaran dari hal ini? Saudara-saudara, kita mesti memperhatikan bagaimana kita menata hidup kita. Saudara, kadang-kadang pengen loh kita ini punya hidup yang berarti, hidup yang berhasil. Ya, apa punya hidup yang berhasil? Punya hidup yang berarti itu, ya, pergunakan waktumu dengan berarti, dengan berhasil. Aturlah dan jadilah bijaksana.
Di dalam Mazmur 90 tuh Musa berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Apa hati bijaksananya itu? Hati yang sadar bahwa hari-hari kami ini terhitung, begitu ya. Tidak selama-lamanya kita ada. Kita nanti bisa menyesal, dan sayangnya saudara, penyesalan itu selalu datangnya terlambat, ya. Seandainya kita itu bisa nyesel duluan, tidak terlambat, wah itu bagus. Tapi selalu penyesalan datangnya terlambat. Bisa diperbaiki enggak? Enggak bisa. Sudah lewat. Nah, saudara-saudara, karena waktu itu adalah hidup, karena waktu itu terbatas, suatu hari kita akan mati, kehilangan hidup kita. Mari kita dengan bijaksana menggunakan waktu-waktu kita. Hitung, ya. Jangan dihitung saudara sudah hidup berapa lama. Itu disyukuri. Tetapi yang mesti kita hitung adalah berapa lama ya waktu yang sisa itu. Apa yang saya perbuat nanti. Jangan menunggu kesempatan datang, tapi rencanakanlah. Carilah sesuatu yang baik. Rencanakanlah waktumu, rencanakanlah hidupmu. Berdoalah pada Tuhan, Tuhan, ajar saya menghargai waktu saya, supaya saya menghargai hidup saya. Yang kedua, waktu itu adalah waktu yang tidak pernah kita tahu kapan berakhirnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-17 itu, Yakobus bercerita ada seorang yang merencanakan akan pergi ke kota Anu dan berdagang di sana dan mendapat untung. Tetapi Yakobus mengingatkan, hai orang bodoh, kalau hari ini kamu mati, apa yang sudah kamu siapkan? Saudara-saudara, bukan cuma waktu itu terbatas, saudara-saudara, tetapi kita mesti menyadari dia dapat berakhir sewaktu-waktu. Bisa berakhir sewaktu-waktu. Dan kalau itu berakhir, tidak ada orang yang tahu. Saudara, di masa COVID-19 ini, bukankah kita dikejutkan oleh meninggal beberapa orang yang mendadak? Kita tidak pernah sangka tiba-tiba orang itu meninggal. Sesungguhnya saudara, banyak itu terjadi, bukan hanya orang-orang yang sakit COVID itu. Kita tidak pernah tahu. Dan jangan dianggap udah tua baru meninggal. Enggak, saudara-saudara. Saya ini kalau memakamkan orang di kuburan, saya mendapati ada bayi-bayi, ada anak-anak yang meninggal. Saya pernah memakamkan orang yang berumur hampir 100 tahun. Tetapi saya juga memakamkan beberapa bayi yang berumur beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan saja. Ada anak-anak yang kita tidak pernah tahu. Hari Minggu masih ke sekolah minggu. Beberapa hari berikutnya saya memakamkannya. Saudara-saudara, waktu itu berakhir tanpa kita duga. Nah, saudara-saudara, kalau gitu apa yang mesti kita lakukan? Mari kita tidak menunda-nunda waktu, ya, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda pelayanan. Apa yang mesti kita prioritaskan? Carilah apa yang kau punya di sorga. Ingatlah bahwa apa yang kita punya di dunia ini akan berakhir. Kalau kita terlalu sibuk dengan mencari apa di dunia ini, kalau kita bilang nantilah, kalau saya udah kaya saya akan ke gereja, nantilah, kalau saya udah kaya saya akan melayani Tuhan. Telat kadang-kadang saudara. Sebelum tiba waktunya, sebelum kita sempat melayani, kesempatan sudah ada lagi. Ada orang, jangan menunda. Mari kita merencanakan dan melakukannya. Lakukanlah apa yang baik, yang muliakan nama Tuhan. Yang ketiga, marilah kita hidup dengan bijaksana.
Apa itu hidup bijaksana? Yaitu hidup mencari bukan apa yang di dunia ini, tapi yang di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah mengatakan begini ya, selama kamu di dunia ini, janganlah kamu mencari apa yang di dunia ini, sebab ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan mencuri dan merampoknya. Tetapi carilah hartamu yang di sorga, di mana pencuri tidak mencurinya dan ngengat dan karat tidak merusakkannya. Lalu Tuhan mengatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, saya mau mengatakan begini, hidup yang bijaksana itu hidup yang bagaimana? Hidup yang bijaksana itulah hidup yang setiap hari memandang kepada nilai yang betul. Apa yang sesungguhnya bernilai di dalam kehidupan ini. Kalau kita menganggap yang bernilai itu uang, kita akan kejar uang terus. Kalau kita menganggap yang bernilai itu ilmu, kita akan belajar terus. Kalau kita menganggap yang bernilai itulah kedudukan yang tinggi, kita akan terus berusaha untuk naik jabatan, berprestasi. Kalau kita menilai hidup itu yang berarti kesenangan, kita akan cari uang untuk senang-senang terus, tidak nabung. Tapi ada orang menganggap yang penting itu uang, maka dia akan nabung terus sampai dia hidupnya ngirit, bahkan pelit karena mau nabung. Sesungguhnya apakah itu yang bernilai? Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari kitab Pengkhotbah, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya semua di dunia ini sia-sia. Yang bernilai itu apa? Yang bernilai itu yang kekal. Karena itu kita harus menggunakan waktu kita itu untuk mencari yang bernilai itu, yang kekal itu. Kita mesti menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari Tuhan. Pertama-tama, biarlah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berikutnya, marilah kita bekerja untuk melayani Tuhan. Hidup yang melayani Yesus itu adalah hidup yang berarti, sebab membuahkan harta yang abadi. Nah, saudara-saudara, anak-anakku, karena marilah kita hidup dengan bijaksana, yaitu mencari apa yang sungguh-sungguh bernilai. Ingatlah, apapun di dunia ini akan hilang. Tetapi kalau kita mempunyai apa yang di sorga, maka kita mempunyai upah yang kekal. Mari saudara, Tuhan Yesus mengajari kita, arahkan matamu itu kepada hidup yang kekal itu, kepada sorga itu. Di sana kau letakkanlah hatimu, dan kamu akan mempunyai hidup yang bijaksana. Kamu akan mengerti apa yang mesti kamu pertahankan dan apa yang boleh kamu korbankan. Jangan mengorbankan hidupmu untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi korbankanlah semua yang sia-sia ini, yang akan dia tinggalkan ini, untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang abadi, ya, yang abadi, yang kekal, yang di surga, ya. Berikutnya, yang keempat, mari kita sadar bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang kita punya di bumi ini, hidup kita yang ada di bumi ini, ya. Saudara-saudara, kita menyadari, kita harus mengerti bahwa suatu hari kita akan mati dan sesudah itu kita akan dihakimi. Kalau kita membaca dari Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38, kita akan bertemu dengan cerita Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, menarik saudara, ketika murid-murid itu pergi membeli makanan, kemudian mereka balik, kemudian dia berkata, "Guru, makanlah." Tuhan Yesus menjawab gini ya, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kata murid kepadanya, "Adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka,
makananku, ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Dia membawa sebuah misi. Sesungguhnya dengan demikian juga dengan kita semua. Waktu Dia datang ke bumi, sesungguhnya ada maksud Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat penata layanan yang dibicarakan oleh Musa Injil kemarin, kita tahu bukan bahwa kita ini seperti orang-orang yang menerima talenta. Lalu Tuhan kita pergi, suatu hari akan Dia datang, dan waktu Dia datang, Dia akan bertanya, apa yang kau perbuat dengan talentaku? Nah, talenta ini apa, saudara? Salah satu adalah waktu. Apa yang kau buat dengan waktuku? Sudahkah engkau melakukan apa yang aku inginkan? Nah, saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari suatu hari nanti, maka semua yang kita perbuat dengan waktu kita akan dipertanggungjawabkan. Pendeta Stephen Tong itu berkata begini, saudara-saudara ya, saya kalau khotbah direkam, ya sama dengan hidup kita ini. Kalau kita ini hidup direkam, suatu hari rekaman itu akan diputar di surga. Nah, saudara-saudara, kita malu atau kita sukacita? Mari kita mengingat hal itu untuk semua yang kita lakukan pada waktu-waktu kita ini. Suatu hari akan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan bijaksana memperhatikan bagaimana kita hidup. Ingatlah, kita tidak boleh melakukan hidup kita dengan sembrono. Kita tidak boleh membawa hidup kita dengan sesuatu yang suatu hari akan kita sesali, saudara-saudara. Tetapi kita mesti berhati-hati, sadar setiap hari, sadar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Suatu hari, waktu kita di surga, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita isi dalam waktu-waktu hidup kita. Loh Kak Tikio, kalau ada yang salah ya apa? Oke, semua kita ada kesalahan. Semua kita barangkali melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Segeralah bertobat, dan biarlah itu yang akan kita lihat nanti di surga. Bahwa ketika saya bersalah, saya bertobat, saya memperbaiki diri, saya menjadi lebih maju. Dan kita boleh sekali lagi di hadapan Tuhan bersyukur ketika Tuhan berkata, mari kepadaku hai hambaku yang setia. Dan yang terakhir, anak sekalian ya, kita mesti sekarang merenungkan, kalau gitu bagaimana secara aplikasi kita ini mengatur waktu kita. Nah saudara, ya anak-anakku, kita mesti mengaturnya dengan bijaksana, ya mengaturnya dengan bijaksana. Di dalam hidup kita, kita perlu ada yang namanya prioritas, ya prioritas. Nah, saya membawa selembar kertas, saudara-saudara. Saya akan cepat saja. Kertas ini adalah sebuah diagram ya, yang sederhana tentang pembagian waktu, ya pembagian waktu kita, ya. Nah, dikatakan bahwa kita ini kadang-kadang di dalam hidup kita ini mempunyai prioritas-prioritas yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan adalah yang pertama adalah hal yang penting, tetapi juga ada hal yang tidak penting. Ada hal yang genting. Apa yang genting? Yang harus, yang segera. Kalau sudah dilakukan nanti ada akibat sesuatu, itu genting namanya, segera. Ada yang tidak genting, tidak usah buru-buru, ya. Ini yang segera, tidak segera, penting dan tidak penting, ya. Nah ini ada kuadran yang ada hal yang tidak penting dan tidak genting. Misalnya nonton film, gitu ya, nonton film, ya itu menyenangkan sih, tapi penting banget enggak sih, genting banget enggak, ya enggak lah, ya gitu ya. Ini adalah hal yang boleh kita katakan ini bukan prioritas, ini harus adalah hal yang nomor 4.
Nah, gitu ya. Saya kasih angka nomor 4 ya, karena ada 4 hal. Maka ini boleh nggak dilakukan? Ya boleh. Rekreasi ya boleh ya. Tetapi itu ada yang tidak penting dan tidak penting ya. Nah, tetapi ada hal yang lain yang kita lakukan, yang mana juga? Ada hal yang tidak penting tetapi genting ya. Tidak penting tapi genting gitu ya. Sesuatu yang harus tidak penting sebetulnya, tetapi itu segera harus kita lakukan, segera. Tetapi lagi ada diskon, misalnya ada berita diskon, wah harus segera dilakukan, kalau tidak diskonnya hilang gitu ya. Tinggal 3-4 barang gitu ya. Barangnya penting enggak? Karena nggak penting, tetapi harus segera. Karena apa? Tidak punya pilihan yang lain ya. Nah, sebenarnya ini bagian ini kadang-kadang nomor 3. Kita memprioritaskan sesuatu yang kadang-kadang tidak penting, tetapi ada gentingnya gitu kan. Kalau ini kan tidak penting, gampang, itu ada benda gitu ya. Ini ada sesuatu yang tidak penting tapi genting. Nah, yang repot, yang sekarang saya ajak saudara perhatikan ini. Ada hal yang penting tetapi genting, dan ada hal yang penting tetapi tidak genting. Mana yang harus kita prioritaskan? Hal yang penting dan genting, atau penting dan tidak genting? Saudara-saudara, dalam kenyataan hidup kita, kadang-kadang inilah yang nomor 1 ya. Kita selalu melakukan hal yang penting itu dengan genting ya, dengan genting. Sesuatu yang harus selesai dengan cepat. Kenapa? Karena ini penting gitu ya. Saya bisa mau ujian, saya harus menyelesaikan belajar malam ini. Kenapa? Penting ya. Saya tidak bisa menunda lagi karena besok saya mau ujian. Maka kadang-kadang inilah yang kita jadikan prioritas nomor 1. Yang penting tapi tidak genting, tunda dulu karena tidak ada genting gitu. Nah, saudara-saudara, sebetulnya itu kesalahan yang sering kita buat. Sesungguhnya ini adalah hal yang harus kita lakukan nomor 2. Ada hal yang penting dan genting yang harus kita lakukan, itu betul ya, dan kita harus melakukannya karena hal yang mendadak terjadi. Tetapi yang sesungguhnya harus jadi prioritas kita itu adalah nomor ini. Saudara, prioritas itu adalah membuat semua hal yang penting tidak menjadi genting. Kenapa? Supaya apa yang penting itu tidak dikerjakan dengan buru-buru, tetapi apa yang penting itu direncanakan. Nah, itu dia ya, direncanakan. Saudara-saudara, ini yang penting, dan ini sangat penting. Banyak kali orang melupakan ini. Hal yang penting itu lalu menjadi genting. Saudara mesti menyadari ya, kalau hal yang penting itu menjadi genting, biasanya dia tidak jadi maksimal. Ketika orang membangun rumah dan kemudian dia punya deadline 7 bulan, dia kemudian membangun fondasinya tetap sampai terakhir kurang 1 bulan baru finishing, belum masang keramik. Karena itu dia bilang harus lembur karena 7 bulan harus selesai, tidak didenda. Hal yang penting itu jadi genting, lembur. Saudara tahu hasilnya? Orang kalau lembur itu udah capek, hasilnya nggak maksimal. Selesai. Tapi dibandingkan dengan ketika dia membuat rumah 7 bulan dan dia kemudian membuat yang penting itu tidak menjadi genting, dan planning dari awal dia cepat kerjakan dengan konsisten. Kurang 3 bulan dia udah mulai pasang keramik, sehingga dia menyelesaikan finishing bukan 1 bulan, tapi dia mau menyelesaikan finishing dalam 3 bulan. Hasilnya gimana? Jauh lebih rapi, jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia menjadikan hal yang penting itu tidak menjadi genting. Dan apa itu namanya? Perencanaan. Saudara-saudara, seorang mengatakan begini ya, orang yang gagal merencanakan, dia sedang merencanakan untuk gagal. Saudara-saudara, kita mesti memakai waktu kita untuk membuat perencanaan. Apa yang kau rencanakan dalam hidup? Apa yang kau pandang penting di dalam hidupmu? Surga yang mulia itu bukan? Apa yang kamu siapkan untuk pergi ke surga? Bagaimana kamu menatanya? Nah, kalian masih remaja, masih pemuda,
Saya harap ini ada waktu yang cukup panjang. Hal itu tidak menjadi genting. Jangan sudah mau mati nanti baru sibuk melayani Tuhan, baru sibuk mengumpulkan harta di surga. Yang paling baik adalah sekarang mulai menyiapkan diri. Di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu hari ini, mulailah merencanakan apa yang akan ku tuai nanti di surga. Apa yang nanti menjadi upahku di surga. Sebab di sana sesungguhnya harta yang utama, yang terpenting itu. Ya, saya ingin baca sekali lagi dari Efesus tadi ya. Efesus 5 ayat ke 15 dan 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah sekarang. Nah, saya ingin mengajarkan satu lagu untuk saudara-saudara. Kalau yang udah bisa, nggak apa nyanyi sama-sama saya ya. Lagu ini diambil dari bagian firman yang kita baca tadi ya. Pergunakanlah waktu. Pergunakan waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kepada kami waktu. Terima kasih di tengah-tengah waktu ini kami boleh mengenal Engkau. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami menggunakan waktu kami menjadi waktu yang berharga untuk memuliakan nama-Mu, Juru Selamat,
penuntun hidup kami, Tuhan kami. Biar kami menggunakan waktu kami yang sisa di dunia ini, yang sementara, untuk bisa mendapatkan upah yang kekal di surga. Dengan hidup memuliakan Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menjadi murid-Mu, merencanakan apa yang baik, yang akan bernilai kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami semua Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati semua teman-teman. Stay at home, stay healthy, sampai kita ketemu lagi ketika COVID ini sudah berlalu. Pergunakan waktu dengan baik ya. Pakailah hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.